Sebenarnya kan netizen ini kan kebanyakan Gen Z juga ya. Mungkin tanpa netizen, negara ini tidak ada keadilan dan kejujuran. Indonesia ini viral itu harus berani. Ya. Berani apa? Berani menunjukkan tanpa peduli omongan orang lain. Kita sebagai ada yang kaum milenial nih, mungkin atau di atasnya kaum milenial, punya adik Gen Z, punya temen Gen Z, saling aja memberikan informasi pengetahuan atau pekerjaan. Yang kita lakukan adalah, kita butuh sekarang satu, terutama itu pekerjaan. Dukungan dari pemerintah itu untuk pekerjaan dulu untuk Gen Z. Oke, pemirsa, hari ini bintang tamu kita orang muda, gadis cantik dari Cikarang ya, Mbak? Bukan. Oh, bukan. Anak Menteng ini. Anak Iya. Menteng. Ngeri anak Menteng. Jakpus. Mbak Disti, pemain sinetron, Iya. FTV, Iya. apalagi Mbak? Series juga. Modeling juga. Iya. Nah, tapi saya gak bicara hari ini tentang itu yang barang-barang tadi itu. Sinetron, modeling, dan lain-lain. Oke, nggak apa-apa. Kita ajak Mbak Disti ke sini untuk bicara tentang Indonesia dari sudut pandang Gen Z. Masuk nggak Gen Z? Masuk dong. Masuk ya, oke. Jadi nggak salah ini. Iya. Tim saya nyarinya nggak salah, emang ini Gen Z. Yes. Oke. Si Gen Z. Mbak Disti. Iya. Kalau dari kacamata Gen Z, gimana Iya. ngelihat negara ini? Kalau tentang Indonesia ya, Iya. negara kita saat Bagaimana ini. ngelihat Indonesia Gen Z? Di era sekarang yang pasti dalam progres, mungkin dari pembangunan kali ya, untuk Indonesia ya. Jadi kayak pembangunan IKN, itu mungkin kalau menurut saya itu ada progres. Oke. Tapi kalau misalkan bicara tentang, mohon maaf, ini kemungkinan ya. Yeah. Soal hutang, negara Indonesia ini kan masih terus meningkat. Hutangnya. Yes. Itu pandangan sebagai saya kan Gen Z nih. Itu kemungkinan sih. Takut punya utang ya, Mbak? Justru saya dihutangin terus. Siapa yang ngutangin? Iya, pinjam dulu 100 kadang ya. Oh, ya. biar silaturahminya nggak putus. Nggak putus, Ya. pinjam dulu 100. Itu ya. Itu falsafah Gen Z ya? Ya, Gen Z pun korbannya sebenarnya. Oke, Mbak. Ya. Kalau di Indonesia, Gen Z itu sering dipandang sebelah mata. Tapi Ya. ingat revolusi di mana kemarin, negara mana yang sampai Perdana Menterinya, Nepal lah, yang Perdana Menterinya diusir, menteri-menterinya dikejar-kejar. Itu revolusi itu dimulai dari anak-anak Gen Z. Ya. Sementara di Indonesia, orang melihat Gen Z itu adalah kaum selonjoran, kaum rebahan. Gimana sebagai anak Gen Z Indonesia, gimana menanggapi stigma atau persepsi publik tentang Gen Z Indonesia yang lu kaum rebahan, lu anak selonjoran gitu, gimana Pak? Oke, kalau dari sisi positifnya, sebenarnya kan netizen ini kan kebanyakan Gen Z juga ya. Mungkin tanpa netizen, negara ini tidak ada keadilan dan kejujuran. Oke. Itu positifnya. Ya. Di balik Gen Z itu banyak kayak mungkin tidurannya dia bermain aktif di media sosial. Tapi dia memanfaatkan dengan kejujurannya melalui komentar-komentar atau berani speak up. Sehingga yang tadinya banyak kebohongan yang tertutup dalam, mohon maaf ya, kemungkinan segi kepemerintahan. Itu karena netizen bisa berani speak up. Itu kan kebanyakan Gen Z. Itu positifnya. Yeah. Tapi juga ada negatifnya, Gen Z itu ada yang FOMO. Tahu FOMO? Aduh. Gus, apa itu FOMO, Gus? Yang Gen Z jawab, ada Gen Z gak? Kepo. Ya, kepo ya. Iya, ikut betul. suka lawan jenis kita itu Gen Z, jadi kita tahu ya kayak. Mati aja lu, Gus. Oh Ya, yes, FOMO. kita Gen Z, jadi FOMO, oke. FOMO. Bukan yang negatif ya, laki sama laki, bukan. Oh, itu homo. Oh bukan, sorry, iya. maaf. Oke. Jadi kayak FOMO itu menurut saya
negatifnya Jadi sih. korban tren gitu ngikut-ikut. Iya, itu lebih negatifnya karena korban tren dia jadi nggak tahu sebenarnya seperti apa. Oke. Ya jadi ikut-ikutan. Kayak Fajar Setbo itu kan masuk Iya. Gen Z kan? Gen Iya. Z-nya saya nggak tahu ya umur dia Kayaknya berapa. Gen Z deh Fajar Setbo itu. Oh, bukan di bawah Gen Z ya? Tapi Masih unyu-unyu deh kalau kayaknya dia. ada Gen Z yang kayak Fajar gitu, sebagai Gen Z suka gak? Menurut Oke. kamu itu karakter Gen Z atau bukan? Karakter Gen Z ya? Apanya? Pura-pura Childish-nya, on-nya. menghiburnya, terus kepolosannya gitu. Tapi dia pinter sih membawa kayak panggung gitu. Kalau Fajar Setbo kan dia kreatif ya. Yeah. Itu yang harus dicontohin sih buat Gen Z nih. Dia berani tampil dengan sebenarnya tuh bukan dia. Bukan karakter dia, tapi dia membuat karakter itu sendiri gitu. Oke. Sehingga tuh kayak orang mengenal dia kan pasti ada karakternya kan. Kalau nggak salah karakter Setbo itu apa ya? Ada deh. Fajar. On pokoknya. Tahu gak sih karakternya Fajar Setbo itu? Fajar Yang Setbo itu blow on lah. Kalau nggak salah iya gak sih? Dia suka yang dijadiin orang-orang kalau dia diundang podcast itu iya. Suka dibully, tapi dia menikmati itu kalau saya lihat. Justru itu membuat ketenaran dia. Iya. Tapi memang ini loh, saya punya prinsip itu. Iya. Hal yang tidak banyak orang bisa lakukan itu adalah menertawakan diri sendiri. Dan itu bisa dilakukan oleh Fajar. Betul. Dan dia tidak memperdulikan apapun itu komentar negatif. Setidaknya dia melakukan itu ya sebenarnya itu ada manfaat tersendiri kan. Iya. Nggak baper dia. Nggak. Berarti Gen Z gak baper dong? Kayak gini, kalau segi bercandaan gak sih. Oh. Tapi kayaknya kalau bicara soal Gen Z dunia pekerjaan ya, yang udah saya lihat tuh banyak banget Gen Z kerja. Maaf ya kayak dibentak sama atasan dikit, baper. Terus tiba-tiba keluar resign mendadak. Itu fakta atau konten? Fakta. Iya. Oh. Karena banyak banget nih teman-teman yang Gen Z curhat nih ke saya tuh kayak baru aja kerja sebulan. Cuman karena atasannya suka atau omongannya ada yang gak enak, tiba-tiba resign. Kalau bahasanya mundur tanpa kabar. Oh, mundur tanpa kabar. Muntabar ya? Muntabar. Mundur tanpa kabar. Bukan muntaber ya. Muntaber tuh anak-anak studio sini, Mbak. Mereka karena makanannya gitu. Jadi muntaber semua. Soalnya kurang bersih, mereka kukunya jorok-jorok. Yang muntaber semua. Oh ya. Kalau Gen Z itu muntabar, mundur tanpa kabar. Berita atau kabar ya, betul. Ya. Itu kebanyakan yang dilakukan. Oh, muntaber, mundur tanpa berita. Oh gitu. Oh iya. Muntaber, mundur tanpa berita. Iya. Oke. Oh, kadang cowok tuh suka memperhatikan kuku-kuku Gen Z ya. Kalau tadi Bapak bilang ya, aku sih memperhatikan kuku-kukunya anak studio aja. Makanya saya usulkan lu ke mami nail saya semuanya bersihin kuku biar pada bersih. Gitu. Makanya untungnya ada usaha salon nail art ya. Jadi penting itu yang penting banget buat Gen Z. Enggak, sebenarnya apalagi perempuan sih penting banget. Karena kecantikan itu number one. Mbak, kita nggak ngomong kuku, kita ngomong negara loh Mbak ini. Oh iya, maaf. Iya. Soalnya saya gagal fokus soal kuku. Larinya ke kuku bahaya nih. Oh iya. Maaf. Kecuali Pak Prabowo mau ke Mami Nails juga gitu ya. Oh. Ya itu baru luar biasa. Betul. Tapi oke. Nah, kemarin Nepal, terus Prancis, ada beberapa negara yang sedang mengalami gejolak dan ngeri loh. Itu dimulai dari Gen Z. Ya, padahal kalau di Indonesia Mbak Disti ngeliat gak ada potensi bahwa Gen Z itu yang di stigma lu kaum rebahan, lu FOMO, lu muntaber, lu apalagi banyaklah stigma-stigma yang oleh generasi-generasi yang saya kan di atas Gen Z itu apa Mbak? Milenial. Saya kan milenial ya. Oh, kita orang-orang milenial. Kirain Bapak Gen Z juga bareng. Oh enggak. Tapi mukanya Gen Z. Oh, alhamdulillah. Jadi gitu Mbak. Jadi stigma Gen Z kita itu kalau bicara di generasi di atasnya kayak milenial mungkin justru katanya justru Gen Z sama milenial itu gak ketemu katanya. Tapi ya kita abaikan itu. Stigma-stigma negatif tentang Gen Z itu sementara di luar negeri Gen Z-nya justru mereka yang memelopori perubahan kayak di Nepal. Terus
yang terakhir kemarin saya lupa negaranya. Itu perubahan itu, revolusi itu dimulai dari Gen Z. Nah, kalau ngelihat karakter Gen Z di Indonesia, menurut Disti ada nggak peluang untuk mereka melakukan perubahan besar? Ada. Dari mana itu datangnya? Yang tadi saya bilang sih itu terutama ya. Gen Z itu kan sekarang aktif banget media sosial. Jadi banyak konten kreator juga tuh dari Gen Z. Kan ada beberapa konten kreator yang bermanfaat ya tentang politik. Ya, betul. Tadi yang saya bilang tuh tentang kejujuran, speak up. Karena di Indonesia ini viral itu harus berani. Ya. Berani apa? Berani menunjukkan tanpa peduli omongan orang lain. Yeah. Dan itu yang kebanyakan Gen Z lakukan. Saya sebagai Gen Z juga berani untuk speak up kayak tentang kejujuran masalah yang A, B, C, D lah ya, masalah politik. Jadi itu sih menurut saya manfaat yang benar-benar Gen Z lakukan tuh luar biasa banget ya dari sisi itu ya tapi ya. Oke. Nah, berarti Gen Z itu bisa jadi kekuatan ya kan? Bisa dong. Bisa. Nah, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya Gen Z itu kekuatannya itu bisa diadopsi atau dimanfaatkan untuk membangun untuk tujuan konstruktif? Oke. Bukan tadi stigma-stigma negatif itu. Saya sendiri sih tidak setuju kalau stigma negatif itu. Tapi kan kebanyakan mungkin kita belum sadar bahwa Gen Z itu punya kekuatan loh. Buktinya di beberapa negara sudah terjadi itu kan, gerakan yang berawal dari kaum Gen Z. Nah, gimana caranya supaya Gen Z di Indonesia itu paling tidak gini, lebih simpelnya gini, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya kekuatan Gen Z itu bisa konstruktif untuk negara? Ini penting banget. Ya. Jadi pemerintah ini harus gini kayak di Korea, Korea Selatan. Wah. Nah, kalau di Korea Selatan itu kenapa terkenal K-pop-nya? Karena apa terkenal entertainment-nya? Karena pemerintah hadir. Karena kepemerintahan ini mendukung. Mendukung apa di segi dalam entertainment dibanding bisnis-bisnis lain ya maksudnya. Harapan saya juga seperti itu. Kita kan sekarang di era sekarang kan teknologi semakin canggih. Jadi manfaatkan teknologi itu ya, ibaratnya gini. Kita nggak perlu lagi kayak zaman dulu. Mungkin mohon maaf Bapak dulu masih pakai surat menyurat ya atau telepati. Telegram dulu kita. Iya. Terus lampunya pakai yang lampu yang pakai minyak tanah terus iya saya tahu yang dipakein lilin bawahnya minyak tanah. Pokoknya kalau kita bangun pagi tuh hidung hitam aja semuanya karena asap. Itu zaman kita dulu. Maaf saya ngakak. Iya. Oke. Iya. Terus kalau keluar rumah tuh harus bawa obor gede-gede gitu. Nah itu zaman sampai dulu teman saya itu Kribo kan tebal rambutnya. Dia pegang obor, angin tiup, rambutnya kebakar gitu. Zaman kita dulu nggak ada listrik, nggak ada penerangan gitu Pak. Nah itu kan. Jadi sekarang kan di era di mana teknologi canggih banget. Kita misalkan kita aja nih lagi podcast kayak gini bisa nyampe luar negeri. Ibaratnya contohnya. Bisa nih kita nyampe luar negeri ya. Kenapa nggak dimanfaatin terutama dikembangkan dalam media sosial? Contoh kayak konten kreator, YouTuber, dalam entertainment deh gitu. Itu ditingkatin. Karena kita kan kalau negara lain tuh hanya bisa ngelihat dari isi berita dan luarnya aja. Walaupun di dalamnya itu misalkan terjadi nggak seperti itu gitu. Contoh gini, kita ngeliat berita, oh ternyata beritanya seperti ini. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu kan. Tapi kan dipandang baik pasti dari berita itu. Walaupun ada pro kontranya juga sih. Cuman kalau menurut saya intinya itu aja sih. Dikembangkan kayak dunia entertainment-nya. Anak-anak muda sekarang tuh kayak lebih dibakatin kreativitasnya. Dibuat organisasi dari pemerintah. Kalau entertainment sih, kalau kreativitas sih oke sih Mbak. Iya. Kalau entertainment ya boleh juga. Yeah. Salah satu bagian dari produk kreativitas kan. Betul, dan itu yang akan cepet bisa bikin terkenal. Karena kan balik lagi ke berita kan. Kita kan pasti nonton TV aja udah bisa tanpa harus kayak yang tadi dulu Bapak bilang surat menyurat pakai telepati lah, burung apa segala macam. Sekarang dengan pakai cuman kita model kamera aja, kita bisa nyampe ke luar negeri. Kenapa nggak dimanfaatkan media sosialnya kepada Gen Z ini untuk membuat konten sesuatu yang hal-hal positif. Dan bagaimana perkembangan Indonesia ini, apa solusinya, seperti itu sih. Terus bagaimana pendapat Mbak yang katanya banyak influencer Gen Z itu justru ujung-ujungnya jadi buzzer lu gitu. Ya,
Tapi memang itu Kalau benar ada. buzzer kan berarti dibayar. Betul. Nah, gimana? Betul. Itu benar ada sih. Saya Ada. pun juga ngelihat sendiri. Mbak pernah Pernah jadi ditawarin, buzzer? oh mohon maaf Bapak, Oh, saya nggak bisa dibeli pakai uang dalam hal apapun. nggak bisa. Ini Dibeli pakai apa nih? Nggak bisa dibeli pakai uang nih, bahaya ini. ketulusan dong. Eish. Ya, Jadi influencer udah mempengaruhi Ya, banyak orang, followersnya sampai jutaan, ribuan, Betul. ratusan ribu. betul. Jadi buzzer. Karena Sebenarnya kalau jadi buzzer, oke. sebenarnya nggak salah. Orang boleh-boleh aja nyari duit Ya. pakai itu kan. Tapi betul. ketika lu jadi buzzer, maka vibes lu, pengaruh lu itu udah nggak universal. Ya, Lu akan dituntut, dibatasi oleh keinginan orang yang bayar lu. betul. Nah itu kan banyak kemarin, kok jadi buzzer, tiba-tiba ini jadi buzzer gitu. Gimana pendapat Gisti? Rata-rata pasti yang jadi buzzer itu satu, kebutuhan. Karena nggak mungkin dia menjadi buzzer ya karena kan dibayar. Oke. Itu udah pasti kan. Yang kedua, itu ada keterikatan kerjasama antara yang orang pertama sama orang kedua ini. Jadi itu udah pasti kebutuhan, ada kerjasama sehingga dia jadi buzzer nih. Padahal sebenarnya buzzer itu udah pasti nggak baik. Kenapa? Oke. Karena kecuali buzzernya itu untuk kejujuran ya, maaf. Kalau misalkan untuk kayak kebohongan, membuat Hoax. hoax terus menjatuhkan orang lain, itu kan maaf ya bisa dibilang ada Pak Ustadz gak sih duit haram itu? Gitu ya, duit haram gak sih? Jatuhnya kalau misalkan kita terima uang Untuk mempengaruhi, untuk menjatuhkan orang menyebarkan lain berita atau bohong, berita bohong, itu haram nggak itu diterima? kayaknya haram deh harusnya. Nanti tanya Pak Ustadz deh. Tanya Pak Ustadz aja Ya, kali. Itu oke. Tapi kemudian kalau tadi Disti bilang ya Ya. karena dia dibayar, berarti Gen Z itu bukan pribadi-pribadi yang idealis. Kalau orang idealis itu kan mau dibayar berapa juga. Kayak saya tuh idealis banget, dibayar berapa juga nggak mau. Kalau saya udah bilang AA. Oh iya, Bapak seperti itu. Ya. Wah, berarti Bapak harus menjadi guru saya dan teman-teman saya. Oh jangan, saya gurunya Nemo aja. Tapi bagaimana soal idealisme di kalangan Gen Z itu? Ya. Masih ada nggak itu idealisme atau apa sih idealisme, makhluk apa sih itu kayak gini? Itu udah pasti. Ini cara untuk nanganinnya nih jadi ya. Cara untuk nanganinnya tuh untuk buzzer-buzzer ya. Saya saran aja, kalian itu kan akan menjadi penerus bangsa nih sampai nanti besar. Jangan kalian, kita semua loh. Oh iya, kita semua. Tapi Bapak kan bukan Gen Z, maaf. Oh iya ya. Saya bicara buat setelah Gen Z. ini kita terbenam nih, generasi tua. Betul. Ya, jadi yang penting kan buat Gen Z saran saya ya, kalian tuh akan jadi penerus bangsa. Maaf nih yang semakin jangan tua kalian itu kan. dong, bilang kita dong. Oh kan iya, Mbak kita. Sama orang-orang di luar sana kita itu. di sini Gen Z ya. Nah. Ya. Tapi Bapak memang kayak Gen Z sih, saya percaya. Ya. Jadi karena kita ini penerus bangsa, nanti kan kita sampai besar, otomatis yang tua itu semakin meninggal, semakin banyak. Wah, kita didoain meninggal nih. Bahaya ya Allah, jauhkanlah kami dari doa ini. Katanya kan, Terus, maaf ya, maaf. ya, jangan maaf ke saya doang, Mbak. Banyak orang-orang tua yang nonton ini nanti. Kalau saya masih muda. Oh iya. Oke. Ya, Intinya apapun ceritanya akan ada pergantian generasi. Yes. Ini saya perhalus dari betul. kutukan Mbak terhadap generasi-generasi tua tadi ya. Supaya cepat meninggal, mereka itu enggak begitu Mbak ngomongnya Mbak. Enggak, Jadi sebenarnya masih halus sudah bicara alamiah bahwa akan terjadi pergantian Betul. generasi. Iya, Nah, kan betul. generasi Gen Z ini yang akan melanjutkan. Lalu apa sarannya? Ya sarannya karena buat kita semua Gen Z kan akan menjadi penerus bangsa. Yeah. Ya akan menggantikan generasi selanjutnya. Yes. Dan tanpa kita, Indonesia negara ini bakal berkembang atau tidak itu tergantung kita sebagai penerus. Apa yang kita lakukan dari sekarang, manfaatkan. Dengan apa yang tadi saya bilang, itu udah harus dikembangkan media sosial untuk hal-hal yang positif. Yes. Sebagai Gen Z kan sekarang, mungkin kalau emak-emak banyaknya main Facebook ya. Tapi kalau Gen Z kayaknya TikTok. Diserang emak-emak nanti. Oh iya, maaf. Jangan salah ya, kita juga main IG kali gitu kata emak-emak di komen. Oh, iya kayak Bapak pernah lihat deh FIP terus di TikTok ya. Aku nggak main TikTok, Mbak. Oh, berarti saya salah dong. Nggak mau. Oh, YouTube. Oke. Tuh, kalau TikTok karena dulu awalnya TikTok kan joget-joget. Ya kan setiap kali TikTok joget-joget, apa sih isinya ini? Iya. Jadi saya nggak pernah. Ternyata sekarang TikTok tuh berkembang sangat luar biasa. Betul. Nah itu. Bapak main TikTok nggak? Mohon maaf. Enggak. Oh,
Enggak Bapak sih. harus main TikTok. Tapi tim saya suruh harus main TikTok. Iya, sebenarnya saran saya nggak Kenapa cuman harus TikTok? iya, kenapa? TikTok itu sekarang, maaf ya Pak, Mm-mm. itu lebih berdominan cepet viral dan beritanya lebih cepet tersampai kepada masyarakat dibanding, mohon maaf ya, kayak mungkin kalau dulu masih mengandalkan TV. Mm-mm. Sekarang media sosial aja. Wah, masih mau main sinetron lagi gak, Pak? Mbak banding-bandingin TikTok sama TV loh, ini bahaya. Maaf, sebenarnya bukan ngebandingin kali. Iya. Perkembangan progres sekarang Indonesia atau di dunia lebih berkembang ke teknologi mungkin ya, Ya. ke digital gitu ya mungkin. Jadi kalau TikTok tuh pentingnya kenapa tadi? Satu tuh bisa menghasilkan uang. No, nanti. Saya sendiri soalnya live, itu Iya. lumayan uangnya dengan live. Oh, sekarang lagi jadi afiliator segala macam itu. Kalau ya? affiliate tuh saya masih proses belajar, tapi kalau untuk live saya aktif kadang. Dan itu lumayan penghasilannya. Live tuh ngapain yang cuma tertawa-tertawa? Menghibur seperti saya menghibur Bapak. Oh, saya tidak terhibur dari tadi. Saya merasa dihina. Generasi kita didoakan meninggal cepat. Hiburannya di mana, Mbak? Saya berduka dari tadi ini. Generasi cepat meninggal, ya kan, nggak berguna. Yang gengsi nanti yang kita ini ngomong sama Mbak itu saya terhina loh. Tapi ya sudahlah, saya sabar orangnya, Mbak. Tapi biasa kalau doa kayak gitu makin panjang umur, Pak. Oh iya, makanya dari dulu saya dikutuk orang terus tapi umurnya panjang. Ya kan, makin Iya. sehat kan. Iya. Makin terlihat muda, makin tua. Amin. Apa yang harus dilakukan Gen Z? Sudah tadi ya, harus kreatif, memanfaatkan semua kecanggihan teknologi, terutama teknologi informasi dan komunikasi untuk tujuan yang konstruktif ya. Iya. Lalu kan pasti ya, walaupun nanti kita meninggal kata Mbak bilang tadi ya, tapi kan kita masih ada ini generasi-generasi tua. Iya. Apa yang harus dilakukan generasi di atas Gen Z ini supaya Gen Z ketika terjadi peralihan generasi itu Oke, negara ini ada di Oke. tangan Gen Z atau generasi yang benar dan yang baik. baik ya. Ya. Satu, mungkin dari Gen Z kan di atasnya udah milenial gitu Ya. ya. Terus ada atasnya lagi. Itu lebih dibimbing dan diajarkan mental buat Gen Z. Mental tuh penting banget karena Gen Z sekarang tuh mentalnya, maaf ya saya masih bilang, yang dibilang Bapak tadi baper tuh bener. Ya. Jadi mentalnya mereka ini masih butuh dibimbing, harus kayak gak boleh yang namanya mental itu kan berpengaruh dengan kayak ini salah satu yang tadi saya bilang ya, pekerjaan. Masa dikit-dikit kerja baru kerja nih sebulan, cuman karena berantem nih sama temen atau misalnya sama atasan dikit terus resign keluar, terus akhirnya dia jadi pengangguran. Nah, lalu bagaimana bisa menjadi penerus yang baik sehingga aja dia nggak berpenghasilan dalam mencari uang aja dia masih belum kuat mentalnya, gitu kan? Jadi dia ya efeknya banyak pengangguran. Gen Z pun sekarang kan banyak ya, maaf ya, yang masih belum banyak bekerja gitu. Karena mentalnya, menurut saya tuh mentalnya masih belum kuat. Atau dari mungkin kreativitasnya tadi sebagai netizen, itu ada kreativitasnya. Tapi kalau sebagai mental yang dia punya kreativitas di luar itu kayaknya menurut saya kurang. Maaf. Apa karena terlalu sering di dunia maya sehingga ketika bekerja di dunia nyata kaget, ternyata ada begini loh. Kalau di TikTok, sosmed kan gak ada yang marah-marah. Nah, mereka nggak peduli sama netizen. Itu sudah. Toh netizen itu mereka nggak ketemu langsung. Iya. Berbeda ketika lu berhadapan dengan atasan. Betul. Dimarahin, apalagi kalau Betul. Mbak ketemu atasan kayak saya, waduh. Kamu gimana sih berangkat kerja kok otak taruh di rumah gitu. Otak marahnya. taruh di rumah, Iya. gimana konsepnya Pak? Mohon maaf. Iya, maksudnya lu ketemu orang ngomongnya nggak jelas, berarti lu berangkat ke tempat kerja tapi nggak bawa otak. Otak lu taruh di rumah. Kalau saya marahin tim saya begitu. Bagaimana wawancara lu kayak begini? Iya, untuk Iya. otaknya bilangnya di rumah yang nggak didengkul. Di dengkul masih mending dibawa. Dengkul nggak enak Pak. Di dengkul masih mending, Mbak, dibawa, Mbak. Oh Ini iya. taruh di rumah kan bahaya banget. Ya, tapi kayak saya ngeliat Bapak sebagai atasan patut dicontoh deh. Oh iya harus. Mbak puji-puji saya terus bahaya. Oke, itu tapi bagus loh. Banyak di samping kita tertawa tertiwi tadi. Tapi banyak insight baru yang saya dapatkan dari Disti soal Gen Z. Makasih. Karena kalau kita ngomong di generasi kita, Mbak, Iya. ngomongin Gen Z, apa sih manja, selonjoran. Apalagi ada teman saya Ustadz di Jagakarsa itu. Iya. Aduh Mas, kalau sama Gen Z saya begini deh, saya nyerah deh gitu.
Oke, hidup segan mati tak mau. Tapi Ustadz Iya. itu idolanya Gen Z. Oh, Karena sering jago nyanyi dia, suaranya bagus. Kayak Bang Rhoma Irama. Ada vibra-vibranya. Iya, cengkoknya Suaranya, ya cengkoknya gitu. itu ya. Iya. Sampai ubun-ubun gak sih Ya, jadi suaranya? pokoknya di generasi tua itu Gen Z itu dianggap stigmanya rada miring lah gitu. Dan kita itu selalu mengeluh, bener. Kalau kita punya karyawan Gen Z itu pusing ngadapinnya. Betul. Marah dikit, Betul. Mas, saya mau resign aja. Ya kan? Kenapa lu resign? Kayak gua nggak cocok di sini. Padahal karena dimarahin. Lalu saya bilang, kita ini kan kerja tiap hari. Betul. Kalau hari ini lu dimarahin, besok lu kerja baik lagi, pasti lu dipuji. Betul. Jadi jangan hidup lu seolah berakhir di satu hari gitu. Iya. Nah, itu itu sudah. motivasi ya Mbak ya? Betul, sangat Oke. motivasi buat saya. Bukan Mbak, ini contoh. Saya kan Gen Z, jadi Oh motivasi iya, buat oke, saya oke, juga. oke. Lalu terakhir Mbak, katanya dalam sekitar 2 atau 3 kali pemilu lagi, itu generasi kayak kita ini udah tidak akan mendominasi urusan politik, ya kan? Dan itu akan diganti oleh generasi milenial dan Gen Z. Oh, oke. Menurut Mbak, Oke. menurut Disti sebagai Gen Z, siap nggak akan mengambil tongkat estafet untuk urusan politik di negara ini? Siap. Siap. Itu yang tadi saya bilang, mungkin Gen Z ini harus, kan ada orang, biar ibaratnya kita harus coba yang tinggi dulu. Jadi nanti ketika kita di bawah, kita nggak kaget. Oke. Artinya kan itu analoginya. Kalau misalkan politik, bicara kan itu kan udah hal tingkat, menurut saya itu setara yang agak lumayan tinggi masuk ke dunia politik. Itu karena politik itu kan ya udah pasti. Banyak tipu-tipunya atau ya, gimana? Bla 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 lah ya. Ya. Jadi itu penting sih buat Gen Z, nggak masalah. Sebenarnya gini, mau itu politik, mau itu dalam bidang apapun, ekonomi. iya, nggak apa-apa. Kembangkan aja untuk Gen Z. Biar pengetahuan ilmunya, pengalamannya itu dia makin berkembang. Jangan membiarkan Gen Z ini, yang tadi kan mungkin ada keluhan Gen Z yang cumannya tidur, menyek-menyek gitu kerjaannya, sehingga dia nggak ada ilmu yang dia masuk atau jam terbangnya dia gitu. Ya kerjaan dia hanya tidur, jadi netizen, komentar. Mungkin Bapak pernah dikomentar sama Gen Z gak di akun Bapak? Soalnya kalau di komentar tuh kan nggak ada bilang gini, saya umur sekian. Komentar aja. Jadi semua orang di kolom komentar itu kita nggak tahu nih usianya berapa ya. Terus fotonya juga kan kadang-kadang pakai anime, pakai apa lagi itu kan. Kita mau lihat fotonya nggak tahu juga ini siapa sih gitu. Ya. Tapi saya kebal sih Mbak. Itu udah pasti Gen Z sih rata-rata. Aku pernah dikomentarin dari 1000 komentar cuma 2 orang yang muji. Sisanya aku dihujat-hujat. Tapi saya biasa aja. Bapak kalau ada ustadz di sini ya, saya pengen bilang tuh, bener gak yang menurut saya bilang? Katanya semakin kita dihujat, itu semakin tinggi derajat kita. Oh iya, itu kata ustadz teman saya juga yang jaga Karsa itu. Itu sama juga. Itu ustadz tuh udah kayak abang saya itu. Katanya waktu itu kan saya curhat, saya ini stres, saya nggak mau lagi wawancara orang. Kenapa Sen? Saya kemarin tuh podcast tuh dari 1000 komentar kayak cuma 2 yang muji gitu, yang lain tuh hujatan. Kata dia, wah justru itu kamu diuji gitu. Betul kan saya? Ya, katanya naik kelas. Naik kelas ya. Ya akhirnya selama ini kalau saya pergi-pergi biasa kelas ekonomi, sekarang kelas bisnis naik gitu. Jadi saya VIP ya. Iya. Gitu. Ya itu makanya Pak. Jadi balik lagi yang tadi politik itu penting banget buat Gen Z. Nggak apa-apa, diajarkan hal apapun aja gitu. Maksudnya mau di bidang apapun, kita sebagai ada yang kaum milenial nih mungkin atau di atasnya kaum milenial, punya adik Gen Z, punya temen Gen Z, saling aja memberikan informasi pengetahuan atau pekerjaan. Walaupun dia belum pernah pengalaman, nggak apa-apa. Coba aja. Ibaratnya kasih edukasi yang benar ke Gen Z-nya, yang baik, yang bijak, sehingga Gen Z ini bisa percaya dan yakin, optimis gitu. Biar tuh Gen Z ini merasa bahwa dia kita kan pasti pengennya punya aktivitas dulu gak sih? Semakin kita banyak aktivitas, semakin kita banyak ilmu. Artinya tuh aktivitasnya apa? Mungkin dalam bidang pekerjaan. Misalkan saya ketemu Bapak ini kan aktivitas nih. Saya banyak ilmu yang saya dapat dari Bapak juga. Ya, Mbak, jadi itu aja. Saya sebagai Gen Z bangga banget nih bertemu dengan Bapak.
Kenapa baru kali ini lihat orang tua gitu ya? Jadi ilmu apa yang Mbak dapat? Dari Bapak gitu ilmunya. Nah, Saya aja kan bilang tadi 32 tahun ya, kan. padahal setengah abad lebih. Oh. Soalnya kayak lihat jempolnya masih tegak banget. Apa urusannya sama jempol? Wah, Mbak perhatiin jempol saya, bahaya ini. Soalnya tadi Bapak ini perhatiin kuku ya. Lah saya balikin ke jempol. Tapi tadi Bapak perhatiin kuku perempuan, Genzi ya. Saya balikin, jadi saya perhatiin jempol Bapak. Mohon maaf. Tadi jempol saya ke bawah terus loh begini posisinya. Kok bisa teknik? Oke, lanjut. Itu ada yang baca doa loh. Allah. Saya takut diruqyah lagi ya. Iya. Oke. Ya. Terakhir Disti. Ya. Tapi terus terang ya, dari awal walaupun kita banyak ngelawaknya, saya harus mengubah mindset saya. Ya. Lu satu dari sekian banyak Gen Z yang saya temui, ketika diajak ngobrol, ternyata mereka punya apa namanya? Punya paradigma sendiri, punya pandangan sendiri, punya gagasan sendiri tentang apapun, dan itu memperkaya gitu. Untuk kita-kita yang selama ini mungkin terlanjur memberi stigma yang agak miring lah tentang Gen Z gitu. Nah, terakhir nih Disti, apa yang mau lu sampaikan dari kacamata seorang Gen Z tentang bagaimana negara ini supaya bisa, kan kita lagi menuju Indonesia emas katanya 2045. Oh iya, betul. Dari kacamata Gen Z. Iya. Apa yang harus dilakukan pemimpin, masyarakat, dan semua elemen di negara ini, bangsa ini? Iya, saya harap di era ini, bahkan yang akan datang, kita semua sebagai Gen Z, termasuk saya, ini masih butuh dukungan, bimbingan, ya, itu untuk menuju Indonesia emas itu pasti ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita butuh sekarang satu, terutama itu pekerjaan. Dukungan dari pemerintah itu untuk pekerjaan dulu untuk Gen Z. Apapun itu, misalkan pekerjaannya sebagai konten kreator, dukung. Berikan mereka untuk ada, misalkan nih ada lowongan pekerjaan nih buat konten kreator gitu. Itu dari kepemerintahan ya misalkan, organisasi itu. Atau mungkin buat bidang-bidang pekerjaan lain. Itu untuk Gen Z. Misalkan bagaimana menuju Indonesia emas ini nih. Apa yang harus dilakukan oleh para Gen Z supaya semua terrealisasi gitu untuk Indonesia emas. Dari pekerjaan yang dia dapat, dari ilmu yang dia dapat, itu masih butuh bimbingan dari kepemerintahan. Tapi kan pasti harus butuh modal. Iya kan? Kenapa butuh modal? Mungkin kayak contoh sebagai konten kreator, itu kan butuh handphone, internet gitu kan. Ya saya harap itu ada dukungan di balik itu juga dari soal finansial dari kepemerintahan untuk supaya Gen Z ini benar-benar dia jangan sampai ada jiwa malesnya gitu. Didorong, didukung gitu Gen Z. Karena sebenarnya Gen Z ini pemikirannya tuh masih benar-benar ibaratnya daya ingatnya masih kuat ya kayaknya ya. Karena mungkin umurnya muda kali ya. Jadi daya ingat Gen Z ini masih dibilang kuat. Betul. Kenapa nggak dimanfaatkan EQ-nya? Untuk misalkan buat kreativitasnya, dukungan dari pemerintah nih, atau masuk ke politik juga nggak apa-apa gitu. Itu kan kayaknya menurut saya akan bisa membuat perkembangan. Atau di setiap RT atau RW lingkungan, pasti kan ada beberapa masyarakat Gen Z. Suruhlah buat contoh misalkan kalau kerja bakti mungkin udah ada ya. Di Jakarta ada loh RW Gen Z yang umurnya belasan tahun. Malah kemarin bikin gebrakan bakti sosial, benahi itu. Itu rame, sempat viral kemarin. Ketua RT dong. umur berapa? Anak SMA kalau tidak salah. Iya. Bagus dong. Itu yang tadi saya bilang akhirnya benar kan emang ada kan. Jadi selain kerja bakti itu Karang Taruna gitu, atau misalkan sekarang kalau saya lihat, mohon maaf ya, Indonesia ini kan sebenarnya adat budayanya benar-benar kita kayak. Kenapa saya bilang kayak? Kita punya di Indonesia ada 33 provinsi budaya yang masing-masing dengan ciri khas yang berbeda. Kenapa kita nggak kembangkan budaya kita? Tapi sekarang maaf ya, saya harus bilang kebanyakan lebih membudayakan Barat. Gen Z ini. Korea. Ya, balik lagi ke FOMO. Jadi kayak
Justru yang kayak misalkan tarian-tarian kayak maaf ya, jaipong atau kebanyakan malah pada dancer-dancer gitu ya. Maksudnya boleh lah nggak apa-apa sih dia ngelakuin dancer untuk kayak buat K-pop Korea. Cuman tetap harus dijalani nih. Kan kalau Genzi kan tubuhnya masih kuat nih ya. Buat goyang sana, goyang kiri, goyang kanan, depan lah gitu. Jadi kenapa nggak jadikan itu juga menari lagu daerah atau nyanyi lagu daerah? Itu kan juga suatu perkembangan Indonesia emas. Nyetak bola balik kan rame. Oh, saya suka. Itu kan lagu Bapak kan? Coba nyanyi. Saya jogetnya aja deh. Oh, jangan. Bapak yang nyanyi, Nanti saya joget. panggung kita gak di set untuk joget masalahnya, Pak. Oh. Gitu. Ya udah, tadi saya bisanya mampunya sebagai Genzi seperti itu, Pak. Bapak yang nyanyi, saya joget. Wah, berat ini. Tapi potongan rambut Mbak juga ke Korea-Koreaan. Nah, kenapa enggak potongan rambutnya kayak Nyi Roro Kidul? Misalnya kan legenda kita itu. Atau siapa? Hidup ini sekarang ini balik lagi ke teknologi semakin canggih. Kita pun, maaf ya nggak muna juga sih Pak soal penampilan. Kalau penampilan itu menurut saya bukan tentang kita ngikutin luar, nggak gitu sih. Kita lebih ngikutin kayak zamannya sih itu. Kalau Genzi udah pasti gitu. Ini lagi zaman nih nih kayak gini, masih agak FOMO sih mungkin ya. Cuman itu menarik aja sih buat kesenangan diri sendiri. Nanti saya bingung kalau saya cepak gitu kan, atau kalau zaman dulu rambutnya gimana sih Pak? Itu diikat, kribo terus diikat ya? Di ini loh Mbak, diuntel-untel gitu di belakang, terus nanti digini-gini. Ini kayak kalau orang Flores bilang ekor kuda, karena bisa dikibas-kibas gini. Coba Bapak bayangkan kalau saya seperti itu. Bagus. Ya enggak Pak. Nah itu emang selera nggak bisa diperdebatkan. Lanjut. Oh iya, tapi itu kayaknya bukan budaya ya. Iya. Itu masuk ke zaman dulu kali ya. Iya, itu makanya orang-orang dulu kan begitu. Iya. Karena kurang sampo juga sih zaman dulu kan. Apalagi kalau di pelosok ya kan kita susah samponya. Kita dulu pakai itu, bunga itu loh Mbak. Ada namanya kalau di tempatku namanya bunga cocor bebek yang bisa ditumbuk itu terjadi sampo. Makanya dulu rambutku keriting karena gitu. pakai itu. Ya kayak lidah buaya itu. Pantesan kalau terakhir zaman dulu biasanya umurnya panjang-panjang gak sih? Iya, umur panjang kan. Karena kita alami ya hidup. Iya. Nah ini penting banget nih. Kalau kenapa saya bilang zaman dulu itu umurnya kebanyakan panjang-panjang, karena umur ya, mohon maaf. Karena apa Mbak? Karena dulu kan makannya nggak lebih banyak kimia, herbal. Ya, mungkin Bapak dulu masih makan daun digadoin. Kayak Mbak tahu kalau dulu kita Sri Pinang, Bapak suka makan SD, Sri Pinang nggak? SD ya. Kalau SD kita dulu lebih milih main daripada makan. Jadi supaya dikombinasikan, karena orang tua udah masak, akhirnya kita pulang sekolah itu nasi gak dikorek-korek. Itu jadi kayak bongkahan gitu kan. Nah kita ambil langsung pergi main sama bongkahan nasi itu. Makan, lari, makan, lari. Gitu. Oke, saya pikir nasi pakai garam makanya kita sehat-sehat sih zaman Nah itu dulu. Pak, makanya. Fisiknya karena kita nggak rebahan orangnya. Ya, di luar konteks itu makannya juga herbal sih Pak, nggak kimia. Yeah. Kan sekarang kan buah aja dicampur, disuntik. Itu sebenarnya pengaruh buat balik lagi ke otak ya Pak, bukan otaknya di rumah juga. Oh enggak. Balik lagi ke otak Pak, itu akan pengaruh kalau misalkan kita makan kebanyakan kimia, otak kita akan pengaruh kan. Nah ini gaya omongan orang Genzi. Terus. Ya, jadi itu sebenarnya pemerintah dalam segi pola makan, kesehatan tuh penting buat Genzi juga. Ya makanya ada makanan bergizi gratis tuh kan. Iya, tapi kenapa sampai keracunan? Padahal bergizi, kok keracunan? Itu bukan dari kepemerintahan yang salah, cateringnya Pak. Cateringnya. Karena secara kan anak sekolah itu masuknya pagi. Mereka nggak mungkin masaknya malam buat besok. Atau maaf masaknya mungkin malam tapi buat besok. Kan sebenarnya nggak boleh makanan kayak gitu. Ada beberapa jenis sayuran misalnya. Yang nggak boleh untuk di beberapa jam kan. Itu sih yang bikin jadi pengaruh keracunan kayak gitu sih Pak. Terus irisan semangka setipis tisu itu ada juga itu ceritanya. Itu semangka setipis tisu? Iya. Sampai begitu mau diambil, udah patah duluan. Akhirnya nggak jadi masuk perut tuh. Katanya begitu sih cerita-ceritanya. Tapi untungnya tapi semangka beneran kan? Semangka beneran. Soalnya kan sekarang banyak buah-buahan yang palsu nih Pak. Wah Mbak ini menyindir ini ya tim properti kami ya. Enggak Pak, maaf. Tapi iya. Gitu ya. Soalnya kalau dikasih asli Mbak, wah itu
seminggu bisa Habis ya. sekarung. Tapi ini penting Pak buah sebenarnya buat Ya. Gen Z nih. Saya kan pengen Pak makan buah. Ini vitamin. Pengaruhnya kapan? Kalau kita buat estetik Mbak buah itu. Jadi ditaruh aja buat hiasan aja. Kita nggak perlu buah gitu. Oh, kenapa kirain saya tuh bener-bener didukung Mbak, ini dalam- kita bukan nongkrong di warung nih. Ini podcast loh Mbak. Oh iya, maaf Jangan ya. kemana-mana. Oke. Oh iya, maaf Terakhir, ya, Pak. Iya. Dari Mbak Oke. Disti. Nyaman dia. Tadi udah pesan ke pemerintah kan. Kalau ke teman-teman Gen Z apa pesannya? Jangan jadi Gen Z yang cuman mengharapkan ibaratnya nggak mau kerja takutnya nanti ada yang bentak-bentak jadi pikiran negatif sehingga jadinya mentalnya nggak kuat untuk bekerja. Nggak gitu, kalian bekerja dimanapun itu udah pasti ada plus minusnya dan ada resiko dimanapun tuh yang berbeda. Jadi kalau kalian mau sukses untuk perkembangan sebagai penerus bangsa ini, coba kalian harus buat kreativitas apapun. Misalkan kalau kalian belum ada pekerjaan di rumah pun kalian bisa kok belajar sendiri. Kalian mau jadi apa nih? Misalkan pengusaha, kalian mau jadi penulis, kalian bisa belajar sendiri tanpa harus beli buku yang ngeluarin duit, tidak perlu. Dengan zaman sekarang kan pasti handphone sudah pada pegang nih Gen Z juga ya. Jadi manfaatin handphone itu untuk benar-benar yang bermanfaat dan menghasilkan uang. Ya, itu untuk perkembangan pengaruh juga. Jadi buat menghasilkan uang dalam hal apa? Tadi yang saya bilang TikTok itu bisa menghasilkan uang. Bahkan sehari kurang lebih bisa sekitar 2 atau 2 juta lah kurang lebih. Itu live TikTok. Sehari? Kalau itu intens, live dalam seharinya. Jadi kenapa kalian gak bisa melakukan itu gitu? Kalian bisa, asal ada kemauan, optimis, dan buanglah pikiran yang negatif, mental yang kuat tuh harus di kalian terapkan gitu. Dan buat Gen Z ini saya harap juga jangan kebanyakan sekarang mohon maaf yang nikah muda, Gen Z kan banyak yang nikah muda juga, itu akan berpengaruh juga sih buat perkembangan. Nikah muda ini bukan berarti karena kebanyakan yang karena udah duluan ya, ngerti ya maksudnya kayak terpaksa jadinya nikah, sehingga dia belum ada jiwa mental sebagai seorang ayah. Gimana dia mau bisa memperkembangkan Indonesia semenjak dia aja ada masalah keluarga yang belum bisa diatasin dalam mentalnya. Jadi menurut saya karir dulu pentingkan, apalagi buat laki-laki itu kan pasti karir dulu ya. Itu dipentingkan, mau kalian gak kerja, menganggur, kalian bisa tetap menghasilkan uang dengan zaman sekarang. Tanpa kalian harus keluar rumah. No, kalian bisa manfaatin TikTok dan media sosial kalian untuk bisa menghasilkan uang. Itu untuk Gen Z yang pengangguran. Dan untuk mental, kalian juga harus tetap bisa mental yang kuat. Karena kalau kalian pengen ibaratnya cita-citanya mau setinggi apapun, kalau mental kalian belum bisa kuat, kalian gak akan bisa mencapai itu gitu. Jadi kalian harus banyak bergaul sama orang-orang milenial dan orang dewasa juga. Jangan cuma bergaul sama yang setara sama kalian doang. Karena itu akan pengaruh pergaulan itu. Jadi pengaruhnya tuh kita kayak saya sama bapak ini kan pengaruh nih, pikiran saya jadi lebih dewasa lagi gitu. Saya dibimbing, saya diajarin. Kalian penting banget untuk melakukan itu. Kalian harus bergaul sama orang-orang sukses kalau bisa. Orang sukses itu harus kalian misalkan jadikan motivasi atau edukasi. Itu penting banget. Itu akan mendorong kalian untuk sebagai mental yang kuat. Kreativitas kalian akan juga bisa diterapkan dalam hal itu. Untuk nanti pasti akan berpengaruh ke pemerintahan. Jadi kan semakin Gen Z ini semakin kreativitas, penerus Indonesia kan Gen Z-nya jadi semakin banyak yang cerdas, kreativitas, tidak pengangguran atau tidak hanya kerjaan tidur, makan, enggak kayak gitu. Oke. Ya. Siap. Makasih Disti. Ya, sama-sama. Ya, pemirsa begitulah setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Setiap masa itu ada generasinya, setiap generasi ada masanya. Betul. Nah, Mbak Disti sebagai Gen Z sudah menyampaikan banyak sekali insight-insight baru yang mungkin penting juga untuk kita ambil, untuk kita masukkan dalam bagaimana kita membuat masyarakat kita lebih baik lagi. Betul. Karena bagaimanapun 10 atau 15 tahun lagi ya mereka-mereka inilah yang mewarisi bangsa dan negara kita. Betul. Terima kasih Mbak Disti. Sama-sama. Salam buat teman-teman Gen Z. Mudah-mudahan besok ada Gen Z lagi yang hadir di sini karena kita butuh pendapat, butuh cerita, butuh pengalaman dari teman-teman. Iya. Tuh. Siap.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Makasih. Dan kalau mau tahu bagaimana menghasilkan uang sehari 2 juta itu tanya Mbak Disti. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.